Pelajar SMK di Semarang, Jawa Tengah berinisial GRO 16 tahun tewas ditembak oleh oknum polisi pada Minggu 24 November 2024 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kasus viral ini juga ikut dikecam pakar kriminologi Universitas Diponegoro Budi Wicaksono. Ia mengomentari tindakan oknum polisi tersebut bertentangan dengan prosedur yang berlaku dan melanggar prinsip tindakan yang tegas serta terukur. Budi menekankan tembakan peringatan ditujukan memberikan jeda dalam situasi beresiko. Dosen Universitas Diponegoro itu juga menambahkan, polisi yang lakukan penembakan juga wajib ditindak tegas secara sanksi etik maupun jerat hukum pidana. Atas kasus ini dikatakan 2 siswa juga mengalami luka tembak, yakni berinisial A tertembak di bagian tangan dan S di sekitar dada. Dilaporkan korban S masih dirawat secara intensif di RSUD daerah Tugurejo, sedangkan korban inisial A sudah diizinkan pulang. Dan di Semarang Barat. Nah, dalam penanganan ketiga ini ada beberapa yang kita amankan, kita periksa dan kita tetapkan sebagai tersangka. Di peristiwa di Gayam Sari itu ada 2 yang kita tetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa tawuran antar krea, antar geng ini, antar gangster. Kemudian di Semarang Utara itu ada korbannya tapi pelakunya sementara belum dalam proses penyelidikan. Nah, yang peristiwa ketiga yang terjadi di Semarang Barat itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12 tersangka. 12 anak-anak yang terlibat. 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari 2 kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Jadi penanganan terhadap ketiga peristiwa ini saat ini sedang kita dalami, kita ungkap siapa saja yang terlibat. Pak, kalau yang tertembak itu tadi beberapa? Yang tertembak itu korban ya, yang terkena pinggulnya. Nah, ini juga satu catatan, kita ketika dibawa ke rumah sakit ini yang menolong justru dari kelompok lawannya yang membawa ke rumah sakit dari kelompok Seroja, makanya kemudian plus yang anggota kita ini yang membawa ke rumah sakit Karyadi. Makanya sampai malam, sampai jam 10 pagi kan belum diketahui identitasnya. Dari kelompok Seroja juga tidak mengenali. Nah, ini ada pesan dari keluarga korban terhadap peristiwa ini, mereka minta untuk tidak diekspos lagi. Kita maklum juga mereka sedang berkabung, oleh karena itu mengapa kemudian kami meminta kepada teman-teman untuk tunda-tunda dulu sambil juga menunggu penyelidikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.